Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada hari ini saya dapat mempresentasikan skripsi saya. Pertama-tama yang terhormat Dr. David Eskom, MCS Mkom sebagai pembimbing pertama, Dr. Gusti Syarifuddin ST MMSI Mkom sebagai pembimbing kedua, Dr. Sandi Kosasi SE MM Mkom sebagai penguji pertama, Dr. Gad Eskom Mkom sebagai penguji kedua. Perkenalkan, nama saya Laurentius Oscar Arianto dengan NIM 192102230. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Progressive Web FTP atau PWA dalam merancang website penjualan pada toko Beli Store. Pada latar belakang, belakangan ini teknologi website telah beralih menggunakan platform mobile untuk menghadirkan kemudahan bagi pengunjung untuk membuka website tersebut kapanpun dan dimanapun. Kelebihan PWA dalam mengatasi jaringan yang lemah dan dengan adanya dukungan home screen, maka pemilik toko Beli Store mengambil keputusan untuk menggunakan PWA sebagai teknologi yang dapat memberikan akses informasi tersedia setiap saat. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan rancangan website toko Beli Store dengan menerapkan Progressive Web Application atau PWA. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang, maka dalam penelitian hanya fokus pada penerapan Progressive Web Application atau PWA dan tidak membahas secara mendalam tentang Play Store, karena memang PWA adalah aplikasi yang berjalan pada web browser. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan khususnya pada toko Beli Store. Kemudian output yang dihasilkan yaitu mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan antara toko Beli Store dan konsumen. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, database-nya MySQL, metode yang digunakan Action Research. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menghasilkan website toko Beli Store berbasis mobile dengan teknologi PWA yang dapat dipergunakan dengan mudah oleh konsumen. Metodologi penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan studi kasus, metode penelitian Action Research, metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Variabel penelitian yaitu variabel tunggal terhadap suatu objek yang diteliti dengan menggunakan cara-cara sistematis yang digunakan dengan melihat atau dilakukan dengan melihat, mengamati apa saja yang dibutuhkan di toko. Metode pengembangan perangkat lunak yaitu Web Development Lifecycle atau WDLC. Pemodelan sistem yaitu UML, Unified Modeling Language, terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Pengujian perangkat lunak menggunakan black box testing. Kerangka pemikirannya yaitu bagaimana menghasilkan rancangan website toko Beli Store dengan menerapkan Progressive Application atau PWA dengan mengacu teori-teori utama dan metodologi penelitian. Untuk teori utamanya teknologi web, Progressive Web Application atau PWA, Unified Modeling Language atau UML, database relasional, Web Development Lifecycle atau WDLC yang menghasilkan website toko Beli Store dengan melakukan pengodean PHP dan HTML. Metode Web Development Lifecycle dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Web Development Lifecycle adalah metode yang digunakan dalam membangun sebuah website dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu planning, analysis, design and development, testing, implementation, dan maintenance. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk demo aplikasi. Website Beli Store terdapat dua user, yaitu konsumen
dan admin. Sebelum memasuki website Berli Store, kita harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Terdapat beberapa menu seperti home, shopping cart, sign in, sign up, kontak, dan logout. Ini terdapat keranjang belanja. Pada menu home kita bisa lihat ada beberapa daftar barang yang dijual pada toko Berli Store. Pada menu shopping cart terdapat list seperti view cart, checkout, payment. Pada menu kontak kita bisa atau konsumen bisa mengirimkan pesan kepada toko Berli Store seputar promo barang dan bertanya seputar apakah harga barang yang tertera pada website sama dengan ketika berbelanja langsung ke tokonya. Kita kasih satu contoh. Dan kita bisa mengirimkan pesan dan akan ditampilkan pada menu admin. Untuk pembelian barang pada website ini kita bisa menekan gambar seperti ini, terus kita masukkan pada keranjang. Dan untuk barang yang kita masukkan dalam keranjang kita bisa lihat di sini. Kita langsung check out. Kita masukkan nama, alamat, kota, nomor HP, dan email beserta metode pembayarannya. Bila sudah diisi semua, kita bisa memilih metode pembayaran, kita order. Ini tampilan untuk login pada admin. Kita masukkan username dan password admin dan password admin juga. Pada menu admin terdapat beberapa menu seperti dashboard, daftar kategori, daftar produk, daftar konsumen, shopping cart, pembayaran, pesanan sudah diproses, daftar promo, daftar kontak, dan logout. Pada daftar kategori terdapat beberapa kategori jam tangan pria dan wanita. Ini untuk tampilan daftar produknya, ada berbagai jenis jam tangan pria maupun wanita. Ini daftar konsumen yang sudah registrasi pada website Berli Store. Pada menu shopping cart, ini adalah beberapa barang yang sudah dimasukkan dalam keranjang. Pada menu kontak, ini adalah beberapa barang yang sudah dimasukkan dalam keranjang. Pada menu admin, ini adalah beberapa barang yang sudah dimasukkan dalam keranjang. Pada menu shopping cart, ini adalah beberapa barang yang sudah dimasukkan dalam keranjang. Pada menu shopping cart, ini adalah beberapa barang yang sudah dimasukkan dalam keranjang.
Pada menu pembayaran ini ada beberapa konsumen yang sudah melakukan checkpoint. Pada menu pesanan sudah diproses ini terdapat konsumen yang sudah melakukan check-out dan melakukan pembayaran, dan pesanan sudah diproses dan melakukan pengiriman. Dalam menu daftar promo terdapat beberapa barang yang merupakan promo. Pada menu daftar kontak terdapat beberapa pertanyaan yang diketikkan pada ataupun konsumen yang melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan pada website seputar harga promo dan harga sesuai atau tidaknya pada website dan ketika berbelanja langsung pada toko. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, menghasilkan website yang ada fitur progressive web application atau PWA, namun PWA hanya bisa berjalan pada browser Chrome. Setiap tahapan yang digunakan dalam menghasilkan penelitian menggunakan tahapan Web Development Life Cycle atau WDLC. Tahapan WDLC telah membantu dalam menyelesaikan pembuatan website. Saran, agar mampu menjawab kebutuhan bagi pemilik toko, maka website ini perlu dikembangkan secara keseluruhan, baik itu dari sisi desain maupun dari sisi konten webnya. Diperlukan teknik baru agar PWA dapat juga berjalan pada banyak browser. Sekian presentasi skripsi saya. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.